Anjay. Ya. Anjay. Cuy, biasanya tuh kalau orang ngebahas gini tuh ada openingnya, sumpah, Lu nggak mau opening kah? Kan lo guys. Gimana Ya coy? udah nggak usah lah. Tadi udah opening ya guys, itu udah opening. Kalau dibanding sama reviewer kayak rekomendasi, pasti kalian udah baca judulnya ya, rekomendasi apa untuk ini kan. Kayaknya kita nggak bukan yang profesional banget ya. Jadi di sini tuh kita mau kasih tahu ya. Jadi bukan kasih tahu sih sebenarnya. Lebih tepatnya karena ada Steam Sale. Di sini kita akan mempromosikan beberapa game-game yang mungkin itu kalian ya kurang kurang tahu lah. Yes. Tapi kalau udah tahu sih berarti pengetahuan kalian lebih bagus ya dari kita ya. Ini fun fact ya, kita nggak bakal ngambil yang kayak udah banyak banget orang tahu gitu loh, kayak apa sih namanya tuh, Battlefield, terus apa sih yang banyak itu Battlefield. Terus lu jangan nge-mute, itu Fugi teksnya bakal kelihatan kalau lu nge-mute. Kita bakal Kita underrated. kita sebenarnya kalau di aku sendiri ya, aku nggak akan ngambil yang ada di deep discount sekarang. Ya betul. Karena deep discount sekarang itu udah pasti di highlight sama Steam gitu. Iya, karena itu gamenya bisa dibilang emang cukup wow banget gitu kan. Ada apa aja tuh? Ada Battlefield, terus ada Ada Battlefield, ada Little Star Nightmare. Wars, Dah, pas banget tuh kan. Budget kita kan di bawah berapa, Di bawah 45 ya? 45. Punya aku di bawah 45 sih. Cuman rekomendasiku kebanyakan ya di bawah 30, jadi kalian tenang aja untuk tenang aja kalau kalian itu tidak memiliki uang di bawah Betul. 50 lah. Intinya kalian top up 100.000 buat Steam Wallet atau buat di Dana, itu bisa cukup buat dapat 2 sampai 5 4 game. Iya nggak sih? Cukup ya? 2 sampai 4 game. 2 sampai 4 game. Supaya sekitaran segitulah. Top apa di mana, Bang? Top apa di mana, Bang? Bang, top apa di mana, Bang? Ya jelas lah. Ini dia. Zero siop. Aha. Ya karena situ perbandingannya 1 banding 1 sih guys. Jadi ya lumayan lah buat ngikis-ngikis budget kan. Kalau yang nggak pingin kayak apa namanya, lu top up 10.000 tapi lu harus bayar 13.000, kan nggak lucu anjir. Jadi ini kita gamenya itu preference dari kita berdua ya. Jadi nggak peduli nomor berapa ya, misalkan nomor 1 tuh game Mea tuh game bagus enggak. Oke Meh, dari lu apa nih Meh? Ada 5 nih Meh. Jangan banyak-banyak anjing. Dari aku ya, dari aku sendiri, bentar sambil buka Steam dulu aku lihat harganya ya guys ya. Dia lupa di script gak ada lihat itu ya, gak ada. Game yang pertama itu aku akan menyarankan Samudra. Apa tuh Bang? Kenapa harus Samudra Bang? Game Samudra itu merupakan game di dimension side scrolling puzzle buatan dari Indonesia guys, dari developer kalian. Di dalam game ini tuh kita jadi tokoh utama bernama Nemo yang berpetualang di lautan yang udah tercemar guys. Game ini tuh akan fokus pada yang pasti eksplorasi, pemecahan puzzle, sama beberapa stealth elemen gitu. Jadi kita akan ada encounter beberapa musuh walaupun nggak bertarung secara langsung. Aku yakin kalian bakal enjoy sih dengan game ini. Jadi kanan kiri gitu. Untuk harganya sendiri kalian bisa dapetin di 25.200 di Steam karena ada diskon dari Steamnya 70%. Oke, dari aku tuh ada yang namanya Windbound. Windbound tuh apa tuh Bang? Anjay, kayak jijik kali aku dengar suara itu dari kau anjing. Jadi Windbound itu game survival adventure. Itu visualnya sumpah, visualnya bagus banget. Kalau kalian tahu itu, kalau bisa dibilang kalau kalian udah pernah main Breath of the Wild dari Zelda, itu hampir sekilas tuh mirip. Jadi itu kita tuh harus fokus di eksplorasi laut sama crafting kapal. Jadi ada kapal lah itu. Kayak kapal crafting apa sih, raft gitu loh, kecil gitu. Nah, kalian itu bakal jadi yang namanya Kara. Ya Kara itu apa, Bang? Bukan santan ya. Kara itu wanita yang terdampar di kepulauan misterius gitu. Harganya berapa? Harganya itu bentar gua lupa harganya berapa.
Itu kan gak disentuh di screen. Harganya Kali. itu di 21.500 kan lagi kena Steam sale sih. Kalau nggak kena Steam sale tuh harganya 214.000. Lumayan lumayan. Mumpung ada Steam sale bisa Iya coy. dibeli. Top apa di mana bang? Di Zero Shop lah. Zero Shop. Tolong aku Linknya ada guys. di bawah ya guys ya. Iya guys. Top up cepetan guys. Kita ditodong. Next dari aku yang kedua itu ada namanya Old Man's Journey. Tuh. Old Man's Journey itu apa tuh? Jadi dia juga apa? Two dimension side scroll puzzle. Dia game side scroll yang dibikin dari developer indie dari Austria yang bernama Broken Rules. Ini juga salah satu game chilling yang ada ya guys ya. Jadi di dalam game ini tuh kita berperan sebagai seorang kakek tanpa nama. Mungkin kita sebut saja John, oke? Kenapa harus John? Enggak. Gue maunya Nggak usah Jamal. John, kita sebut saja sebagai John. Aku mengikuti osiku. Jadi kakek-kakek ini tuh berpetualang, apa kayak ada petualangan misterius gitu untuk mencari dan mengingat kembali kenangan dari perjalanannya dia di masa lampau gitu. Ini kalian bakal dapat cerita yang bagus, visual yang bagus. Cuman ceritanya pasti juga akan naik turun. Feelsnya tuh bakal naik turun untuk kalian tuh bisa memahami kenapa kakek ini bisa berakhir memiliki kenangan yang banyak itu. Harganya itu kalian bisa ambil di 21.500. Tapi kalian kalau suka sama soundtracknya bisa ambil aja paket yang bundle sama soundtracknya jadi 31.000 ya. Oke, dari Apa jadi gue ya. review? Nah, ini sebenarnya ada di yang tadi dibilang ya di deep sale ya. Oh ya nggak apa-apa sih kalau kamu. Kalau aku sendiri nggak ambilnya dari deep sale. Soalnya ini wah, karena gue kan suka tipikal-tipikal yang menyiksa diri ya kalau buat main game. Kecuali main ML. Jadi ada namanya game Blasphemous. Ribet banget bacanya anjing. Blasphemous. Ya Blasphemous. Nah itu kalau kalian tuh suka Dark Souls terus dicampur sama Castlevania, boom, jadi ini game. Wah, Jadi game ini tuh membawa perang dunia yang kelam banget, religius, kelam, terus penuh simbolisme dengan desain pixel art yang detail. Wah gila cok. tapi bagus ya emang dia. Emang iya gameplaynya juga keren kok dia. Gameplaynya kayak Souls-like tapi ada side scrollingnya juga. Kalau kalian suka Dead Cell, tapi bedanya dia Souls-like. Ingat ya Souls-like ya. Terus bosnya juga the best sih. Sangat suka Souls-like. Bro, Souls-like itu obat mental yang hebat aja. Tapi ini gak bakal cocok kalau kalian yang sering break out abis pas main game. Sumpah gak cocok. Apalagi kalau yang gak tahan sama yang brutal-brutal kan, darah atau pecahan-pecahan apa gitu, gak cocok. Gak cocok, sumpah gak cocok. Pecahan nih ya kaca ya. Pecahan kaca, pecahan jiwa manusia kan. Gak cocok, sumpah gak cocok guys, gak cocok. Tapi overall bagus. Bagus. Aku rekomendasi sih. Dengan harga yang murah cuman 20.000 sampai 11 Juli. Kalau mau beli sampai artbook digital lah sampai semuanya komplit gitu kan, itu cuman ngeluarin 66.000. 67 lah, 67. Lumayan tuh. Kalau memang suka sih gas aja sih. Soalnya bro, apa? Top apa di Zero Shop aja, gila kita udah jadi S3 marketing nih aja tanpa kuliah S3 marketing. Game ketiga gitu, namanya agak panjang ya. Journey to the Savage Planet. Itu game dari developer Typhoon. Itu gamenya tuh gimana bang? Gamenya itu kita akan berfokus jadi karyawan nih. Anjay, nguli lagi hari-hari Iya, apa nguli. 4 tahun yang lalu dia berarti. itu game dari kita menguli jadi karyawan perusahaan yang bernama Kindred ya, perusahaan Kindred Aerospace gitu. Dalam sudut pandangnya first person udah pasti. Nguli itu kita enaknya apa first person. Iya. Betul. Nah, di sini tuh kita udah tentu fokusnya eksplorasi planet-planet asing yang ada yang disediakan oleh gamenya. Dan gila, visualisasinya warnanya tuh cerah banget ya. Colorful anjay, colorful.
Cadel gua tuh. Tapi nggak cuman kalian eksplorasi gitu kan, ngumpulin SDA, ngumpulin apa, enggak, kita ada encounter juga sama musuh di sini. Kita bisa ningkatin equipment kita, ningkatin weapon kita untuk melawan beberapa serangga gitu. Jadi kalau kalian pengen nyoba ini, kalian harus semangat nyoba, jangan ragu aja, coba aja. Dan game ini juga bisa dimainkan dengan satu teman kalian. Bisa co-op coy, gila. Coba nggak sih kita ajak orang tua itu untuk main? Co-opnya cuma bisa satu orang, Bang. Shit, gak jadi. Ya, co-opnya di sini cuma bisa mengajak satu teman kalian atau kalian main solo. Cuman 35.000. Deluxe itu dapat DLC juga, namanya Journey to the Savage Planet Hot Garbage. Itu total jadi 65.000. Kita next ya guys ya. Lanjut ke Punya berikutnya, aku. Mizu. Gila. Kali ini game horror ya. Tadi kan udah yang chill. Terus baca diam anjing. Tadi kan udah yang chill, terus balik lagi ke yang agak sedikit membuat kita agak sedikit apa ya namanya ya, effort gitu. Nah, kita kali balik ke game horror. Jadi namanya tuh Kinetopet. Kinetopet tuh apa ya, sebenarnya kayak virtual pet gitu loh kalau di desktop itu. Iya kan? Iya, benar. Kalau Kayak kalian nggak tahu virtual pet itu, bisa mungkin dijelasin. kayak apa virtual pet ya? Yang waktu itu sempat booming itu tuh di internet, aku lupa namanya apa. Tapi yang jelas ini game iya animated betul. Ya animasi gitu, guys. Cuman ini tuh psychological horror. Jadi bukan horror yang jump scare, bro. Psychological horror tuh lebih ngena daripada jump scare. Oke, jump scare emang serem, tapi psychological horror tuh lebih enak. Soalnya dia mainin psikologis kita. Nah, itu tuh gimana tuh The Big Inside? bacot diam. Seiring waktu itu AI yang ada di Kinetopet itu bakal apa ya, sedikit jadi aneh gitu loh. Perlahan tuh bakal iya, jadi kayak kita tuh bisa ngakses komputer kita, ngebukain itu tapi tetap aman kok, santai aja. Konsepnya emang seger sih, emang baru sih kayak gitu dulu. Tapi kalau sekarang kayaknya udah makin banyak deh. Gitu. Ya, itu kayak sebenarnya nggak ngambil informasi pribadi yang penting banget, enggak kok ya. Enggak. Itu udah di setting sama developernya juga, enggak yang informasi penting kita diambil kayak email atau password, kayaknya enggak itu enggak pasti. Developer pasti mikir ke sana juga. Tapi ini bakal bosan sih kalau buat yang butuh gameplay yang bener-bener apa sih, ada setan gua samperin tuh setan gitu kan. Itu bakal iya, itu bakal bosan. Tapi kalau yang suka yang gamenya pendek, terus eksperimen digital, terus ada horor-horornya yang halus gitu kan, kayak mainin psikologis kita gimana. Oh, ini PC gua dihack nih sama si gamenya gitu kan, itu bakal kena sih itu gitu. Harganya tuh cuman 37.000. Jadi dia bakal kayak kursor kalian kan gerak-gerak sendiri, cuman di in game doang ya, nggak masuk kayak ke sistem Windows, enggak kok. Game yang rekomendasi selanjutku nih, itu ada yang namanya Exiden itu dia game yang dikembangkan oleh developer Duality Games. Nah, game ini tuh menceritakan kita sebagai karyawan dari sebuah perusahaan gitu untuk mencoba simulasi bagaimana kalau kita menemukan kecelakaan pertama kali gitu. Oh. Jadi apa yang harus kita lakukan, kayak pertolongan pertama, memasang segitiga tanda bahaya, kalian bisa mematikan kendaraan mobil yang nyala biar tidak meledak, terus kita bisa melakukan pertolongan pertama untuk pasien-pasien itu yang kecelakaan kayak gitu. Terus tidak lupa juga game ini memberikan fitur kita investigasi. Jadi kita akan menginvestigasi gimana kecelakaan itu terjadi. Itu akan menjadi setidaknya pembelajaran untuk kita dalam memainkan game simulasi, guys. Harganya 32.700. Tapi ini untuk yang khusus kendaraan darat ya, kayak mobil sama motor sama ya ada beberapa kayak kereta atau bis gitu. Kalau kalian mau beli bundle sama yang accident plan gitu ya, atau pesawat, itu kalian bisa ngeluarin 62.000.
Tadi game santai, sekarang lagi kita lanjut lagi game horor aja. Ini horor lucu sih. Jadi nama gamenya itu ada Chicken Fat. Jadi di mana kalian akan dikejar ayam yang gede. udah, udah itu doang. itu doang. Anjir, plot twistnya Salah, cuman itu doang. nggak salah sih, nggak salah. Premisnya Memang gitu. aneh anjir. Jadi ya kalian dikasih kayak ke tempat eksperimen, disuruh ngebius tuh ayam biar dia nggak keluar ke publik lah, inti biar kata gitu. Cuma ya horor lucu-lucuan aja sih sebenarnya. Ceritanya juga ringan, terus buat kayak ya hiburan-hiburan aja lah gitu. Jump scare juga nggak serem-serem banget sih jump scare. Jujur, tapi memang sinopsisnya seperti itu ya guys. Iya emang gua nggak buat Udah emang itu doang. bro. Kapan lagi kalian dikejar ayam kan? Segede apa ya anjing? Segede gedung 3 tingkat lah. Harganya juga murah kok, cuman 22.000 doang. 22.200. Next itu ini mungkin game yang terakhir ku saranin ya, itu ada Wave Tale. Ini game action exploration. Jadi gak cuman eksplorasi aja. Kita di sini game yang action juga. Jadi kita ada lawan-lawanan gitu. Wave Tale itu dibuat dari Thunderful Game. Gila, namanya sudah kuat sekali ya, Thunder gitu. Jadi game ini tuh fokusnya yang pasti eksplorasi. Yang eksplorasinya itu kita memakai tokoh utama cewek ya, bernama Sigrid. Sigrid ini Sigrid ini tuh ingin mengungkapkan rahasia tentang masa lalu keluarganya. Jadi dia bereksplorasi tuh. Oh, Gitu berarti kan, dia kayak itu jalan-jalan. tadi ya, kayak Windbound gitu ya grafiknya. Ya, kurang lebih Windbound. Grafiknya mirip-mirip, cuman di sini bukan yang full open map. Ya itu. Oh, berarti udah ada map-mapnya tertentunya gitu. Ya udah ada map-mapnya kayak gitu. Jadi semi open world gitu. Keren sih. Open map sih anjir, open world. Oh ya, open map mak. Otaknya sudah nge-lag. Jadi ini game tuh semi open world. Dia ada fight encounter juga, dan dia tuh punya kekuatan untuk berjalan dan berselancar di air, guys. Wah, kurang seru apa, bro? Gila bro, Naruto kalah Kamu ya. menjadi avatar. Oh iya, Avatar. Tunta gitu kan. Goblok kayaknya. Lah, kapan lagi guys kalian bisa selancar air di map yang semi open world, terus ada musuh-musuhnya gitu kan. Betul. Bisa dibilang murah banget. Diskonnya itu besar 90% guys. 90%, kalian cuma bayar 10%. Yaitu dengan harga 25.000. 20, oh ya 25 betul. Oke, berarti terakhir dari punya aku ya. Kalau dilihat-lihat dari tadi itu kayak tumpang tindih ya kita ya. Iya bener. Gameku tuh kecil semua sih lebih tepatnya. Kalau dari tadi kayaknya game yang agak sedikit menantang cuma dari gua, tapi mainnya chill-chill semua. Jadi oke, ini yang terakhir penutupan, nama gamenya Fate. Alah, ini game lagi. Aduh, Jadi capek ya, kali. mainnya udah pernah sempat kusuruh coba, dia hanya cupu dan tidak berani. Malas. Jadi kalau dilihat ya emang apa ya, pixel-pixel gini tuh lebih menakutkan guys. Gak salah sih. Sumpah. Lebih tepatnya. Lebih ya sih. Walaupun dia game apa sih grafiknya sederhana, tapi horror atmosfernya tuh lebih berasa, lebih kuat banget. Kuatnya gede tuh, kuat gitu kan. Jadi kalian itu main tuh sebagai pastor yang bakal melakukan pengusiran syaiton, tapi bukan dengan jump scare murahan yang kayak wah gitu kan. Buat apa lah? Kan dengan suasana yang perlahan bikin merinding, yang tiba-tiba ada sesuatu di belakang kalian atau sesuatu gitu. Gitu. Cuman suara digitalnya tuh bisa bikin ganggu, apa sih namanya yang lu bilang tadi tuh, disturbing ya? Suara. Yes, disturbing. Tapi dalam artian yang bukan jelek, dalam artian bagus. Itu ini game agak sedikit disturbing, jadi kalau kalian gak cocok sama yang flashing gitu, lebih baik jangan. Kan agak sih. Iya, bukan agak lagi sih, kayaknya emang Menurut gue disturbing banget sih anjing. ya pokoknya kalau yang nggak terlalu suka yang kayak gitu juga. Dan endingnya tuh udah banyak, ada 12 ending. Puas lu tuh namatin tuh. Bakal kenyang aja. Kenyang lu. Ya udah.
thank you guys yang udah nonton video ini, video rekomendasi game yang tidak ada briefingnya, skripnya ngasal. Yang buat skrip siapa sih? Mana skripku banyak banget lagi sih. Iya anjing, orang disuruh bikin skrip dikit-dikit aja, kebiasaan skripsian ya. Ya jangan lupa minum air putih. Bye bye guys. Bye. Jangan lupa guys. istirahat gitu. Kalau nggak kan nanti ditangkap mimpi kalian. Bye bye. Jangan lupa minum air putih.